Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali bisa kembali menemani Anda dengan update berita terbaru dari berbagai destinasi wisata di Lombok. Salah satunya di Pantai Senja 2. Kami hadir dengan informasi aktual, terpercaya dan tentunya menarik untuk Anda kunjungi. Berikut laporan lengkapnya dari reporter kami, yaitu Saudara Agandika yang sedang berada di lokasi langsung. Mari kita saksikan. Baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agandika. Saya sedang berada di Pantai Senja 2, Kota Mataram. Pantai Senja 2 di Kota Mataram ini sangat ramai pengunjung karena memang dekat dengan pusat kota. Destinasi wisata Pantai Senja 2 ini menjadi favorit untuk warga maupun mahasiswa untuk menikmati keindahan sunsetan di sore hari. Ayo ikuti saya. Pantai Senja 2 yang terletak di kawasan pesisir Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Setiap sore selalu dipadati oleh pengunjung. Menjelang senja, para pengunjung tampak duduk di tepi pantai, menikmati angin laut dan deburan ombak yang lembut. Fasilitas di kawasan ini juga terus dikembangkan. Tersedia tempat duduk, area bersih untuk piknik, serta warung kuliner yang menjajakan aneka makanan laut dan minuman segar. Beberapa anak-anak terlihat mandi di tepi pantai sambil bermain air sebelum waktu maghrib tiba. Keindahan pantai ini semakin terasa ketika matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menciptakan pemandangan langit jingga yang memantul di permukaan laut. Menurut salah satu pengunjung, suasana Pantai Senja 2 menjadi pilihan terutama untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas. Karena selain pemandangannya indah, lokasinya juga mudah dijangkau dari pusat kota. Dan keindahan penorma dan fasilitas yang semakin baik, Pantai Senja 2 terus semakin menjadi destinasi favorit warga Mataram dan wisatawan untuk menikmati sore yang penuh ketenangan. Ya, saya sedang bersama Abang Parkir dengan Bapak Darwin. Ya, mau nanya Pak, bagaimana dengan keamanan kendaraan parkir? Ya, kita pastikan keamanan semua sini, pengunjung, rumah motor, mobil, kita utamakan keamanannya. Berapa tarif parkirnya satu motor di sini, Pak? Oh, di sini paling murah, Mas. Motor 2.000, mobil 5.000. Ya, itu tadi pemirsa, di sini parkirnya cukup murah. Kalau motor itu hanya 2.000, kalau mobil ya 5.000 saja. Jangan lupa datang di sini. Ya, sekian. Baik, itu tadi pemirsa dari Pantai Senja 2 Kota Mataram. Saya Angga Andika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali bisa kembali menemani Anda dengan update berita terbaru dari Universitas Muhammadiyah Mataram, bahwa di Universitas Muhammadiyah Mataram ada prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Tentunya prodi ini banyak peluang kerja. Mari kita saksikan laporan langsung dari reporter kami, yaitu Saudara Angga Andika. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Angga Andika. Saya sedang berada di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Di Fakultas Agama Islam ada salah satu jurusan yang sangat bagus, yaitu jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Jurusan ini bukan hanya membahas tentang dakwah saja, melainkan membahas tentang media seperti berita, jurnalistik. Program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam atau KPI Umat menjadi salah satu prodi favorit di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Mataram. Prodi ini membekali mahasiswa dengan keterampilan komunikasi, jurnalistik, public speaking, produksi konten digital, hingga penyiaran berbasis nilai-nilai Islam. Selain didukung oleh dosen berpengalaman,
KPU Umat juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti studio podcast KPI Fai Umat, ruang produksi media, hingga kesempatan magang di lembaga media lokal maupun nasional. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam menyampaikan bahwa KPI Umat berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, kreatif, dan berkarakter Islami, serta mampu bersaing di dunia kerja seperti menjadi jurnalis, guru, humas, kreator, penyiar, dan komunikator publik. Dengan kurikulum berbasis Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau MBKM, mahasiswa KPI Umat dapat memilih berbagai program pengembangan seperti magang, KKN tematik komunikasi, hingga proyek kreatif bersama mitra eksternal. Dengan berbagai keunggulan tersebut, program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Mataram siap menjadi tempat terbaik bagi calon mahasiswa yang ingin mengembangkan potensi di bidang komunikasi modern yang berlandaskan nilai keislaman. Ya pemirsa, saya sedang bersama mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam semester 7 ya, bersama Abang Iwan. Ya, saya mau nanya Kak, apa sih perkembangan Abang selama kuliah di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam ini? Baik, akan saya jawab pertanyaannya ya. Selama saya kuliah pertama kali dari semester 1 sampai semester 3 saya tidak bisa ngomong. Tapi terus saya belajar dan belajar, masuklah saya organisasi IMM namanya guys, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Mataram. Nah sejak itu alhamdulillah, awalnya tidak bisa ngomong tapi alhamdulillah kita bisa mental saya udah udah luar biasa sudah, dan saya yakin percaya diri bahwa itu saya bisa. Itu Adinda. Oh, berarti selama Abang masuk di KP ini udah mulai percaya diri ya. Dari awalnya nggak bisa ngomong, sekarang udah semakin bisa ya, gitu. Alhamdulillah. Terus apa pesan-pesannya untuk mahasiswa baru 2026 nanti? Pesan-pesannya jangan lupa jangan lupa belajar dan belajar. Tugas kita sebagai anak itu belajar dan belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Iwan. Ya, oke pemirsa, saya sedang bersama mahasiswa baru program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Ya, dengan adik Putra. Ya, bagaimana perasaannya selama kuliah di KPU Umat? Ya, perasaannya sedikit senang, ada sedikit capek juga karena sudah dihantam tugas langsung baru semester 1 Kak. Apa saja yang dipelajari di semester 1 ini? Sudah banyak Kak, apa yang saya tidak ketahui di semester 1 ini sudah banyak saya ketahui karena di jurusan KPI yang saya pilih ini banyak pelajarannya, maupun dari media sosial, ilmu komunikasinya sudah banyak kita belajar Kak. Terima kasih ya Adik Putra. Intinya buat teman-teman di program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini kita bukan hanya belajar tentang Islamnya saja, melainkan ada medianya juga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pemirsa berita seputaran terkait dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Untuk maba 2026 jangan lupa gabung di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini teman-teman bisa belajar bagaimana cara menjadi jurnalistik, bagaimana cara jadi seorang public speaker dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali bisa kembali menemani Anda dengan update berita terbaru dari Jalan Narmada, Lombok Barat. Di sini kami hadir untuk memberikan informasi aktual, terpercaya, dan tentunya dapat dipercaya untuk publik. Berikut akan
akan dilapor langsungkan oleh reporter kami, yaitu Saudara Angga Andika. Mari kita saksikan. Ya, oke, baik pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Andika. Di sini saya sedang berada di lokasi saya ingin melaporkan pada siang hari ini jalannya macet dikarenakan sedang perbaikan jalan. Ya, sekian informasi singkat dari saya. Hari terakhir, kemacetan parah dan mengular terjadi pemandangan sehari-hari, terutama pada jam-jam sibuk. Hal ini dipicu oleh adanya proyek perbaikan jalan yang menutup sebagian lajur utama. Kemacetan ini terpantau mulai dari titik dekat Pasar Narmada sampai di jembatan persimpangan Narmada. Pihak pelaksana proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Lombok Barat telah memasang pembatasan jalan di lokasi perbaikan. Kemacetan ini dipicu karena adanya perbaikan atau pelebaran got di Jalan Narmada, sehingga menyebabkan kemacetan parah. Saya sedang bersama di jalan ini salah satu bagaimana gerakan ini dengan Pihak PUPR berharap pengerjaan dapat berjalan lancar tanpa kendala cuaca agar jalan dapat segera berfungsi normal dengan kualitas yang lebih baik guna menunjang mobilitas dan perekonomian masyarakat. Saya sedang bersama pendiri asli dengan Bapak Penadi terkait dari tahapan perbaikan jalan ini. Jadi tadi pemirsa perbaikan jalan ini dari kurang lebih 1 bulan maksudnya kayak gini dalam waktu ini saja. Pengguna jalan diimbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan mengikuti arahan petugas di lokasi dan menjaga jarak aman saat berkendara di area perbaikan jalan ini. Saja pemirsa, saya Angga Andika, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, senang sekali bisa kembali menemani Anda dengan update berita terbaru dari berbagai destinasi wisata di Lombok, salah satunya di wisata Pantai Tanjung Karang. Kami hadir dengan informasi aktual, terpercaya dan tentunya menarik untuk Anda kunjungi. Berikut laporan lengkapnya dari reporter kami, yaitu Saudara Angga Andika yang sedang berada di lokasinya langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Angga Andika. Di sini saya sedang berada di lokasi yaitu Pantai Tanjung Karang. Pantai ini memiliki keunikan yaitu mempunyai pasir hitam yang sangat halus. Beda dengan pantai-pantai lainnya yang berada di Lombok. Pantai ini juga memiliki keunikan yang sangat luar biasa, yaitu banyak perahu-perahu di pinggir pantai. Pantai Tanjung Karang di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat terus memikat wisatawan lokal maupun pendatang dengan pesonanya yang unik. Meskipun terletak sangat dekat dengan pusat kota, pantai ini menawarkan suasana yang berbeda dan menjadikannya salah satu spot terbaik untuk menikmati matahari terbenam atau sunsetan.
Pantai ini terletak di wilayah lingkungan Bangsal, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela. Pantai Tanjung Karang dikenal dengan ciri khasnya pasir hitam yang lembut. Keunikan ini membedakannya dari pantai-pantai lain di Lombok yang didominasi pasir putih. Daya tarik utama pantai ini tidak hanya terletak pada keindahan alamnya, tetapi juga pada aktivitas nelayan tradisional yang masih berlangsung. Pengunjung dapat menyaksikan deretan perahu-perahu nelayan yang berjejer di sepanjang pantai, serta melihat langsung kegiatan melaut mereka di pagi atau sore hari. Oke baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Angga. Saya di sini mau mewawancarai salah satu pengunjung Pantai Tanjung Karang. Yang ingin saya mau pertanyakan, apa saja sih pengalaman yang paling berkesan di Pantai Tanjung Karang? Kalau pengalaman yang berkesan sih tidak ada, cuman suka aja sama pantai ini buat menikmati sunset. Itu aja sih, karena suka juga di sini karena banyak keunikannya juga di pantai ini. Kalau pengalaman berkesan sih tidak ada, cuman suka aja. Secara keseluruhan, Pantai Tanjung Karang Mataram adalah destinasi yang ramah, mudah diakses, dan menawarkan kombinasi unik antara pesona alam, suasana kehidupan nelayan, dan pemandangan matahari terbenam yang memikat. Ya, oke baik pemirsa, saya sedang bersama warga asli di sini atau nelayan di sini dengan Bapak Ramli. Izin Pak, kenapa sih banyak sampan-sampan di sini? Dari dulu itu pekerjaannya Berarti pemirsa, kenapa banyak sampan-sampan di sini? Karena di sini nelayan, karena warga di sini semuanya nelayan. nelayan. Terima kasih Pak. Ya baik, itu tadi pemirsa informasi singkat dari saya Angga Dika sebagai reporter. Selamat siang pemirsa, senang sekali bisa kembali menemani Anda dengan update berita terbaru dari wisata Sesaut. Kami hadir dengan informasi aktual, terpercaya, dan tentunya menarik untuk Anda kunjungi. Berikut laporan lengkapnya dari reporter kami, yaitu Saudara Angga Andika yang sedang berada di lokasinya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Angga Andika. Saya sedang berada di lokasi yaitu wisata Sesaut, tepatnya di Kecamatan Armada, Kabupaten Lombok Barat. Di sini suasananya asri, sejuk, dan banyak pengunjungnya juga. Kawasan wisata alam Sesaut kembali menjadi tujuan favorit wisatawan yang ingin menikmati suasana tenang dan udara segar di tengah padatnya aktivitas harian. Dengan aliran air yang jernih serta hutan alami yang masih terjaga, Sesaut menawarkan pengalaman liburan yang menyejukkan bagi pengunjung. Setiap akhir pekan, ratusan wisatawan terlihat memadati area sungai dan spot-spot pemandian alami. Airnya yang dingin dan bening membuat banyak pengunjung memilih bermain air, berenang, atau sekedar merendam kaki sambil menikmati suasana alam khas hutan lindung. Menurut salah satu pengunjung, Widyati, Sesaut selalu memberikan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah kota. Saya suka ke sini karena alamnya masih sangat alami, air sungainya jernih sekali, dan udaranya sejuk. Cocok untuk refreshing, ujarnya. Selain sungai, pengunjung juga dapat menikmati jalur trekking ringan yang melewati pepohonan rindang, kicauan burung, dan suasana gemercik air menjadi daya tarik tersendiri bagi pencinta alam dan fotografer.
Pihak pengelola Sesaut menyebutkan bahwa peningkatan jumlah wisatawan membuat mereka terus berupaya menjaga kebersihan dan fasilitas. Beberapa titik telah dibenahi termasuk area parkir, tempat istirahat, dan papan informasi untuk wisatawan. Baik pemirsa, saya sedang bersama pengunjung lainnya dengan Kakak Dia. Ya, mau nanya Kak, apa sih kelebihan air Sesaut ini? Kelebihannya airnya itu jernih, dingin, sama tempatnya ini asri gitu, jadi enak buat liburan. Terus berapa sih biaya masuknya di sini? Biaya masuk kalau per motor itu biaya parkirnya 5.000, kalau per orang juga 5.000. Itu tadi pemirsa bahwa di wisata Sesaut ini sangat murah tarifnya. Biaya satu motor itu hanya tarif 5.000, sedangkan per orang itu 5.000 sekian. Wisata ini selain airnya yang jernih, tarif masuknya juga murah. Baik pemirsa, kembali lagi bersama Leka. Di sini saya sedang bersama pengunjung wisata air Sesaut dengan Sangari. Mau nanya Kak, bagaimana kesan Kakak mengunjungi wisata Sesaut ini? Ya, berapa tarif? Fasilitas di wisata Sesaut sangat bagus. Ya, baik itu tadi pemirsa informasi singkat terkait dengan wisata Sesaut. Mungkin itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.